sekarang ada yang terbaru kan ya, yang dia dengan musiknya si aransemennya Noah itu kan, yang terdalam tapi lagunya yang sakit itu. Lebih baik sakit Sakit hati ya. ya. Yang terlubang apa yang Banget. berlubang apa ya judulnya tuh lebih lucu lagi sekarang. Iya, iya betul diparodikan seperti itu ya dokter ya. Tapi kalau dokter sendiri pilih sakit gigi atau sakit hati nih dok? Kami dua-duanya sih ya. Wah, pokoknya kembali semuanya mana-mana aja ya dokter ya. Dok, Iyalah. nah mungkin sebelum kita bahas mengenai sakit gigi, ini paling nggak kita sama-sama memahami dulu ya dokter ya, karena mungkin sebagai ilmu juga nih ke pendengar terjadi dan juga kita semuanya, apa sih yang harus kita pahami dari struktur gigi mungkin, kemudian karena kita tahu juga bahwa di gigi kan juga ada lapisan-lapisannya ya dokter ya, mulai dari lapisan email, kemudian pulpa dan lain sebagainya yang harus kita pahami apakah dari lapisan-lapisan tersebut juga mengindikasikan suatu penyakit yang disertai dengan rasa sakit gigi ini, begitu dokter. Oke. Ya, jadi kalau misalnya memang gigi ini kan memang dia punya bagian-bagian ya, yang dia lapis-lapisan lah seperti itu. Tapi yang pertama ingin saya ceritakan tuh, kenapa kok di daerah sekitar gigi ini bisa merespon sakit? Jadi gigi ini kan dia tidak berdiri sendiri ya, tapi dia itu ada di dalam dukungan gusi dan tulang. Jadi ada jaringan pendukungnya. Nah, di mana di dalam tubuh ini kan ada saraf sensor sebenarnya yang berupa tekanan, terus kemudian panas, dingin dan sebagainya lah. Tapi lebih kaitannya kalau dengan yang tekanan misalnya seperti itu, dia beredar ada di dalam tulang, terus kemudian ada di dalam gusi, kemudian ada di jaringan. Kalau mungkin lebih kayak kayak di jaringan otot mungkin ya. Jadi gigi itu kan tidak menempel secara langsung dengan tulang. Jadi di situ ada yang kok kita sebut namanya ligamentum. Kalau beberapa yang pernah cabut gigi rasanya kayak kok pas cabut ada kayak krak 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 gitu kan Iya rasanya betul. seperti itu. Nah, itu yang kita sebut ligamentum. Nah, di sana juga ada saraf di situ. Sehingga jadi letak-letak sarafnya itu yang di luar gigi ada di ligamentum, di dalam tulang dan gusi. Lalu kemudian kalau dari dalam gigi tersebut ya, dia ada di dalam pulpa. Dia juga tetap ada Oh, sensornya. Jadi kenapa kita nyebut kalau di keilmuan kita nyebutnya pulpa. Tapi kalau orang iya, taunya saraf seperti itu ya. saraf. Karena Ya. pulpa ini dia jaringannya cukup khas. Dia tidak cuma hanya saraf tapi ada pembuluh darahnya. Nah, makanya Hmm, kumpulannya itu disebutnya pulpa seperti itu. Nah, pulpa ini yang dimana dia itu ada saraf sensor dan saraf motoriknya. hmm, Lalu kemudian baru lapisan dari dalam keluarnya ada dentin, ya, yang biasanya kalau di ya, dalam gigi itu kalau kelihatan ada warna kuningnya dan sebagainya. Terus kemudian warna kuning. bungkus paling luarnya adalah email, seperti itu. Email, betul. Ya, jadi yang bertugas untuk merespon nyeri dan apa sebagainya dari dalam gigi itu di pulpanya. Nah, Hmm, di bagian kalau sarafnya tadi ya. bagian sarafnya tadi yang ada saraf sensoriknya. Makanya Ya. ketika apa namanya? Ketika pasien itu merasa sakit gigi, ya, merasa sakit gigi, Hmm, berarti kondisi yang paling pertama dilihat adalah bagian dentinnya itu terbuka. dan ya Ya, betul. dentin itu terbuka bisa dari satu gigi berlubang, ya, Gigi berlubang. Ya. gigi patah, misalnya Hmm, jatuh, ya kan, terus patah trauma gitu, atau ya. misalnya nah, yang hobi makan-makan keras kan, terus kayak bentet kayak gitu, itu juga bisa. Ya. Atau yang kemudian karang gigi yang lama tidak dibersihkan, ya, yang karang gigi yang lama tidak Hmm, bersihkan, karang gigi ini nanti dia akan lebih banyak menempel di daerah leher gigi. Nah, dia ya tidak akan betul. menggerogoti lapisan terluar email ya, tapi dia akan menggerogoti Hmm, gusi dan tulang. Sehingga apa? Sehingga permukaan akarnya terbuka. Nah, itu yang bisa menyebabkan pulpa itu mengirim sinyal twing twing, ada sakit nih, twing. Nah, gitu. ya. Secara anatomi, secara anatominya seperti itu loh. Ya, Kenapa ya, kok ya, ya. yang paling sederhananya adalah ya dari pulpanya itu ngerespon kalau dia tercetus. Nah, karena dentin terbuka, lubang, gigi patah, bentet, terus kemudian karang gigi Sekarang. itu bisa menyebabkan begitu sih. Nah, cuman Oke.
Mhm. Dari situ nanti dia ada karakter berbeda-beda nih. Ada berbeda-beda. Karakter dari segi apanya nih dokter? Gak, kadang gini, di pasien itu semuanya kadang sebagian besar gini. Gigi saya sakit, saya pengen ditambal. Apakah ditambal itu langsung meredakan sakit giginya? Nah, itu Oke, yang ingin saya ceritakan. Kapan sih ya, karakter sakit yang bagaimana sih yang bisa langsung ditambal? Mana yang dengan oke, perawatan lain dan sebagainya seperti itu. Nah, itu ya. yang ada beda-bedanya nih seperti itu. Begitu sih. Oke, Nah, baik pendengar Trijaya. Jadi ini memang menjadi salah satu yang perlu diperhatikan ya, karena kalau udah sakit gigi itu kayaknya disenggol sedikit langsung bacok gitu lah ya dokter ya. ya, Emosi gitu ya kalau udah sakit gigi gitu ya. benar. Nyut-nyutan, belum nanti mau tidur susah begitu ya untuk makan, Benar. mengunyah pun apalagi kalau kita lagi ngobrol atau berbicara itu sudah pasti sangat mengganggu segala aktivitas begitu ya. Tapi Iya. kalau kita kan mengenalnya atau gambarannya rasa nyerinya seperti itu begitu ya dokter ya. Tapi kalau Ya, dari kemedisan rasa nyeri itu sendiri itu seperti apa sih? Apakah setiap orang juga merasakan tingkat nyeri yang berbeda-beda di saat mereka mengalami sakit gigi? iya. Jadi persepsi sakit itu sebenarnya kalau di tempat kita bisa dikonversikan dengan VAS score ya. VAS Hmm. score gitu. Ada 0 sampai 10 sampai seberapa sih dia merasakan sakit. 0 itu tidak sakit, 10 itu yang rasa pernah yang dialami paling sakit. Nah, dia gambarannya angkanya berapa? Seperti itu. Itu ada konversinya seperti itu. Tetapi biasanya kalau di gigi biasanya kan akan kelihatan, wah sakit berjam-jam dok, nggak bisa tidur, harus minum obat, Iya. wah terus kemudian apa dan sebagainya begitu. Nah, jadi sebenarnya begini, gampangannya adalah kalau saya menjelaskan ke beberapa pasien, pulpa ini seperti kayak orang pendendam sebenarnya. Jadi dia punya memori. Oke. Nah, punya memori. Jadi di dalam keilmuan itu ada namanya degree of inflammation. Jadi dia ada derajat keparahan inflamasi pada pulpa. Oke. Pertama gini, jadi sebenarnya baru lubang kecil aja secara histopatologi, secara tingkat sel itu sudah ada peradangan, tapi tidak bergejala. Nah, Oke. biasanya gejala yang paling ringan begini. Mungkin akan notice kalau kena makanan manis, kena minuman dingin. Itu paling awal gejalanya. Nah, nanti Oke. di situ akan rasanya kayak kayak misalnya habis kena es itu rasanya kok ngilu gitu kan. Nah, nanti yang Betul. kemudian betul ya, kena manis dingin itu ngilu. Nah, Ya. tapi nanti kemudian kita lihat durasinya. Apakah dia cuman hanya ngilu kena makanan dingin habis itu hilang atau dia masih ada menetap rasa sakitnya? Oke. Kalau dia cuman hanya masih sekedar kena terus habis itu hilang, misalnya kena Ya. es, begitu esnya hilang terus kemudian sakitnya hilang, itu masih bisa dibilang bahwa masih yang paling ringan lah. Kalau Oke. seperti itu masih bisa langsung dirawat, ditambal. Jadi seperti itu. Oke, itu yang pertama. Jadi cuman hanya kena rangsangan, muncul sakit nih, begitu rangsangannya hilang, udah nggak rasa sakit lagi. Ya. Nah itu yang paling ringan. Jadi itu Ya. mungkin masih bisa langsung ditambal. Oke, Tambah. yang kedua adalah ketika kena rangsangan tadi, terus habis itu masih ada rasa menetap, masih ada ngilunya, habis itu hilang, seperti itu. Oke. Nah, itu udah boleh dikategorikan sedang lah. Dan itu tidak bisa langsung cuman hanya dengan ditambal, tapi juga perlu ada penambahan bahan khusus di dalam giginya. Giginya, betul. Nah, jadi range-nya kalau kita biasanya menilai itu sampai dengan di bawah 10 detik. Oke. Gitu. Di bawah 10 detik itu nanti tetap masih bisa di apa namanya? Masih bisa dilakukan penambalan gigi tapi dengan penambahan bahan. Nah, itu yang kedua tadi. Yang pertama tadi kan bisa langsung ya, kalau dia langsung kena rasa langsung hilang gitu. Tapi yang kedua tuh masih ada rasa menetap. Nah, kemudian yang ketiga ini kalau kena rangsangan ya
sakitnya itu bisa sampai dengan lebih dari 15 detik durasinya. Dan modelnya nyut, nyut, kayak ngikutin detak jantung. Nyut, 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 nyut. Bisa setengah menit, sejam, 2 jam, nggak bisa tidur, harus minum obat, dan sebagainya. Dan tambah satu gejala lagi, tiba-tiba sakit, nyeri spontan. Oh, oke. Nah, jadi yang tadi satu dua nomor yang pertama dan yang kedua tadi kalau kena rangsangan. Oh, Tapi yang ketiga pengarasanya. ini kena rangsangan plus sakit spontan. Hmm. Nah, itu nantinya bisa ditambal, tapi harus ada perawatan, bukan bahan ya, tapi ada perawatan penyertanya, namanya perawatan saluran akar. Hmm. Begitu. Nah, kadang kasus abu-abunya seperti ini. Pasien datang, itu yang masih kasus abu-abu. Lubangnya udah lama dan sebagainya. Terus, ya sudah, karena mungkin entah ceritanya kurang lengkap atau apa dan sebagainya. Dan kadang pun saya juga nggak nanya secara detail misalnya dan sebagainya ya. Kadang karena jumlah pasien atau apa sebagainya. Kita miss. Kenapa? Ada keluhan seperti ini. Dok, saya habis ditambal tuh malah tambah sakit. Gitu. Saya ditambal Hmm. malah tambah sakit nih. Ada seperti itu. Ya. Nah, jadi yang saya kembali lagi, pulpa ini seperti kayak orang pendendam tadi. Dia akan punya memori nih. Aduh, ada lubang nih, gitu kan. Kok aku dibiarin aja sih, gitu kan. Aku masih mencoba bertahan dulu, ya kan. Terus habis itu, nanti lubangnya tambah lama. Wah, kok ini sih, aku sindir deh, gitu kan. Kasih sakit, Iya. dung, gitu. Nah, Aku tetap masih dibiarin terus-menerus lubang. Aku teriritasi sakit, gitu kan. iya. Terus ini aku bales nih, wah kayak gitu, sakit senut-senut. Nah, yang pada akhirnya terus seperti itu. Jadi yang namanya nambah gigi pun juga dia akan menambah iritasi. Kita bur, kita aplikasi bahan, kita sinar, itu semuanya menambah iritasi. Nah, cuman sampai di titik mana dia itu masih mau bertahan atau tidak, seperti itu. Ketika dia masih mau bertahan, tidak cross ke tiba-tiba yang ada, misalnya katakanlah nilai akumulasi iritasinya 50 batasnya, dia masih di bawah 50, dia masih mau pulih. Tapi kalau dia udah sampai lebih dari 50 katakanlah, ya sudah, dia akhirnya akan lepas. Meresponnya dengan yang kasih sakit senut, senut, senut. Menurut, iya. Itu seperti itu. Oke. Nah, Baik, tapi nanti secara gimana? secara umum nih, Dokter Dergo dengan adanya penambalan gigi tersebut yang dilakukan begitu ya untuk gigi berlubang ini, apakah benar-benar efektif untuk menghilangkan rasa nyeri atau bisa dikatakan bisa sembuh total? Bisa, bisa sembuh total. Asal memang penambalannya dilakukan secara proper juga ya. Maksudnya dalam artian bahwa eh kalau bagi saya dengan pengalaman dan maksudnya peninjauan dari pustaka itu, Ya. buat saya nambal itu ada dua. Ada Hmm. art seni ya, di mana kita bisa mereplika dengan bentuk gigi. Sama yang kedua science. Sainsnya apa? Sainsnya satu. Bagaimana sih kita menambal itu tidak menimbulkan lubang baru? Iya, betul. Seperti itu. Nah, kadang Ya. di persepsinya beberapa masyarakat seperti ini. Masyarakat tahunya lubangnya kecil, ngaca, wah cuman hitam nih di sini gitu kan. Tapi sama dokternya dibolongin luas dok, kayak gitu. Ceritanya seperti itu. Nah, sebenarnya begini, dentin ini jaringannya lebih lunak daripada email. Jadi Oke. kayak kayak anggaplah kayak misalnya kita bisa membayangkan kayak buah pepaya agak sedikit bosok lah ya. Di Ya, kulitnya itu ya, ya. kecil ya. Tapi begitu kita iris, kita lihat dagingnya itu ternyata sudah lumayan banyak nih bosoknya gitu kan. Ya. Nah, sementara yang daerah yang memang sudah rusak karena infeksinya itu harus dihilangkan semuanya. No excuse. Jadi dalam artian kita coba maksimalkan, kita hilangkan semuanya. Kalau tidak dihilangkan semuanya, biasanya nanti untuk penambalannya nggak begitu bagus, ya kan? Gampang lepas. Atau dia bisa menimbulkan lubang lagi, dia perjalanan lagi, progres lagi kariesnya, Baik, seperti saya itu. Dokter Wijaya kami sedikit sinyal ini. Baik, sudah Iya, tersambung kembali. Ya, terhubung namanya kembali ya. teknologi ya, Dokter. Oke. Iya, kita juga Oh, bergantung kepada provider.
Betul. Sama saja, dokter. Maka mungkin bisa dilanjutkan tadi, dokter, pemahamannya mengenai tambal gigi nih. Iya, jadi kadang beberapa case kalau misalnya saya lebih menawarkan gimana mau mau dibius atau tidak seperti itu. Karena namanya membersihkan sampai benar-benar bersih itu biasanya menimbulkan sensasi ngilu jelas di pasien. Karena kita Benar. bur, kita bersihkan dan sebagainya seperti itu. Sehingga pasien pun nyaman saat dibersihkan, dokternya juga nggak yang khawatir, wah nanti ini tiba-tiba ya kan kadang kalau kalau lagi ngerjain pasien Iya, terus iya, pasiennya gitu iya, betul. ya gitu Iya, betul, gitulah. betul. Nah jadi apa namanya di situ yang membuat kita bersihkan. Kalaupun ternyata misalnya lubangnya dalam dan memang menyebabkan pulpa tadi bisa terbuka, ya memang kondisinya seperti itu. Hmm. Karena memang saya harus membersihkannya lebih bersih seperti itu. Sehingga apa? Sehingga karies itu tidak berjalan lagi di bawah tambalan. Kita ngeliatnya, wah tambalannya bagus nih, atasnya Ya, masih ini kok gitu kan. Tapi tapi ternyata karies di bawahnya masih terus terus berjalan begitu. baik. Baik, Dokter Dargo. Em, biasanya kalau Ya, permasalahan sakit gigi ini kan tidak hanya dialami oleh orang-orang dewasa ataupun juga remaja, bahkan anak-anak pun juga bisa ya mengalami yang namanya sakit gigi gitu. Tapi yang paling rentan yang mana nih, dokter? Anak-anak atau dewasa? Karena anak-anak kan cenderung sering mengkonsumsi mungkin makanan ataupun juga minuman yang manis-manis begitu. Makanya suka dilarang sama orang tuanya agar tidak terlalu sering untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang manis agar giginya tidak berlubang begitu ya. Nanti kalau udah berlubang harus dicabut loh sama dokter gigi gitu. jadi jadi Mana nih dokter yang ditakut-takutin paling ya. rentan biasanya? Kalau melihatnya sih sebenarnya anak-anak jauh lebih rentan sih. Uh-uh. Karena memang ketebalan jaringannya lebih kecil daripada jaringan dewasa. Yang kedua, anak-anak ya masih dengan dunianya sendiri ya, pokoknya pengennya semaunya dia gitu kan. Terus Iya. kemudian dan sebagainya. Prinsipnya adalah boleh sih makan coklat, makan permen itu boleh, tapi prinsipnya adalah jangan biarkan makanan yang manis-manis itu lama menempel pada gigi. Jadi prinsipnya jangan biarkan makanan itu lama menempel pada gigi. Makanya kenapa dianjurkan sikat gigi sebelum tidur. Karena pas tidur Ah, kita nggak betul. mungkin ngapa-ngapain lagi. Karena kita membersihkan. Nah terkadang, kalau dulu pun saya juga sebelum jadi dokter gigi ya, sebelum kuliah dokter gigi ya, Ya. adanya adalah ya sarapan pagi itu dilakukan Ya. setelah sikat gigi. Jadi pagi mandi dulu, baru sarapan. Jadi Ah, sikat gigi yang saya lakukan itu juga nggak berfungsi. Kenapa malamnya saya cuma tidur gitu kan? Jadi nggak makan, nggak makannya gitu. Malam tuh tidur tuh nggak makan, terus bersihin, sarapan. ya. Habis sarapan, udah nih sarapan kerja apa sekolah gitu-gitu. Akhirnya Ah, ketemu makan siang. Iya, iya, terus betul. kemudian baru ketemu lagi nanti mandi sore seperti itu. Betul. Yang paling simpel cuman habis makan kumur air putih, udah sih begitu. Oke. Begitu ceritanya. Ya, Kok baik. yang paling rentan Dokter, sih memang anak-anak gitu. Ya, gimana gimana, Bang? paling rentan memang terjadi kepada anak-anak begitu ya, karena mereka juga paling masih ya seenaknya aja deh, mau makan yang ini, mau minum yang itu begitu ya, yang penting mereka suka, mereka konsumsi begitu ya. Oke, baik, Ya, ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp. Dokter, saya bacakan terlebih dahulu. Ada boleh. Mas Santoso di Jalan Solo, dokter. Mm-mm, Ini mm. gusinya pernah bengkak, terus Ya, ditempel es batu, nyerinya jadi hilang. Bagi saya itu worth it sih, dokter. Tapi kalau dari segi medis bahaya tidak ya? oke. Jadi, nah yang pertama itu begini. Jadi kalau kita bilang tahapan sakitnya ya, Ya, sambil dokter. menjawab pertanyaan tadi. Ya, Oke. Jadi misalnya tadi udah sampai yang fase orang sakit sunut-sunut nih, seperti itu ya. Memang tahapan berikutnya adalah gigi itu tidak terasa sakit lagi. oke. Tapi bukan berarti sembuh. Kadang ada yang bilang, wah udah nggak sakit lagi nih, gitu kan. Iya, Udah nggak iya, sakit iya. lagi nih. Tapi itu bukan sembuh. Tapi itu Ah, mati. Kalau mati itu berarti tandanya belum dirawat ya. Gigi itu mati. iya, iya. Nah, ketika dia bertambah ada bakteri yang bisa masuk ke dalam gigi,
Nah, dia akan menjadi sumber infeksi. Nah, sumber infeksi berjalan sampai ke ujung akar gigi, lalu kemudian dia mengiritasi daerah tersebut, misalnya sampai menyebabkan katakanlah abses. Nah, di abses itu nanti begini, ada pasien yang ngerasanya di awal itu ketika terjadi infeksi, rasanya sakit, kayak bengkak. Karena apa? Karena Ya, tubuh ingin mengeluarkan abses tersebut, cuman tidak bisa keluar. Karena apa? Karena giginya tertutup. betul. Tapi begitu misalnya abses itu bisa keluar, antara gusinya itu nanti melentung, bengkak, atau jaringan tubuh ada yang ikut bengkak. Seperti itu. Nah, itu nanti baru baru kelihatan, oh gusinya bengkak nih gitu. Tapi yang tadi balik lagi ke pertanyaannya, gusi bengkaknya itu bisa karena dua hal. Apakah memang penyebab infeksi dari gigi, atau penyebabnya dari infeksi dari misalnya karang gigi. Oke. Itu. Atau ada satu lagi penyebabnya karena infeksi lokal pada, jadi di sekitar gusi itu dia ada kantong kelenjar ludah, walaupun dia istilahnya minor ya, dan itu juga bisa teriritasi dan bisa menimbulkan infeksi. Nah, tadi makanya dicek dulu, dia bengkaknya itu karena apa? Biasanya kenapa Ya, dikasih es batu itu baik. enak? Baik, sudah tersambung kembali. Monggo, dokter. Oke, okay. Sambung lagi ya. Oke, okay. Dan ibu ya. Baik. Ya, tadi sampai dengan bengkaknya ya, gitu ya. Bengkaknya. Nah, bekaknya itu diperiksa nanti apakah dia penyebabnya di sumber infeksi dari gigi atau dari penyakit gusi dan itunya ya. Nah, memang kalau misalnya bengkak berarti dia memang salah satu respon dari peradangan, salah satu bentuk respon dari peradangan. Peradangan itu bisa warna memerah, bengkak, terus kemudian panas seperti itu dan sebagainya. Makanya ketika ditempel es batu rasanya enak. Tapi itu cuman hanya pengalihan. Nah, gimana caranya kan secara definitif menghilangkan bengkak itu untuk tidak muncul lagi, berarti harus menghilangkan kausanya. Kalau misalnya memang dia karena bengkaknya, karena misalnya katakanlah, oh ada infeksi dari karang gigi nih, ya udah berarti karang giginya harus dibersihkan. Tapi kalau penyebabnya dari gigi, nah itu nanti kalau kita bilang perawatan definitif ya, ingin sembuh, itu ada dua yang ditempuh. Perawatan saluran akar atau pencabutan gigi. Itu sih. Begitu. Dokter, tapi kalau kita lihat juga kan kebiasaan seseorang yang mungkin pernah sakit gigi itu kan memiliki caranya tersendiri begitu ya dokter ya. Mungkin tadi dengan menggunakan es Ya. batu begitu. Ada juga yang menggunakan koyo begitu ya dokter ya, karena pipinya sudah mulai bengkak terus ngilu sekali. Terus ada juga yang pernah saya baca juga itu mengkonsumsi obat aspirin kalau tidak salah, tapi tidak ditelan, tapi hanya ditempelkan saja di bagian gigi yang sakit begitu. Ini mitos atau fakta sih dokter sebenarnya? Dan mungkin dokter bisa meluruskan begitu bagaimananya cara agar kita itu bisa melakukan atau meredakan nyeri di rumah begitu dokter, agar aturannya sesuai nih dengan saran dokter gitu. Ya, oke. Jadi jangan kan jauh-jauh ya. Ibu saya aja juga kadang kalau pas lagi pernah kapung tuh tempelin koyo di sini kan, Bang. Tempelin koyo gitu kan. Bener ya Ini dokter? gigi gitu kan. Lah ibu gimana? Kapan mau Iya, tak periksa nggak mau juga kan, ibu saya sendiri gitu. Terus di betul. situ apa namanya? eh jadi prinsipnya begini, ketika memang muncul rasa sakit berarti ada inflamasi. Nah, sebenarnya yang baiknya dilakukan adalah menekan inflamasi tersebut agar tidak menimbulkan sakit. Kan tadi inflamasi ada penekanan ya, baik misalnya di dalam pulpa atau kemudian ada di dalam infeksi yang di dalam tulang tadi, terus kemudian dia jaringannya berkembang akhirnya menekan, ada yang tadi saraf di ligamen, ada yang kemudian di dalam tulang dan sebagainya. Sebenarnya yang paling tepat adalah mengkonsumsi obat antiinflamasi terlebih dahulu, ketimbang alih-alih menggunakan koyo, terus kemudian apa namanya? Saya pernah ada pasien yang dia Ya. beli ada satu produk yang minyak cengkeh yang memang obat sakit gigi, dan dia langsung aja ngasih itu di sekitar Ditempel. giginya. Yang terjadi adalah gusinya melepuh.
Nah, Oke. cukup berbahayanya adalah di sekitar gigi ini kan ada jaringan-jaringan tubuh yang sebenarnya dia tidak punya barrier yang cukup kuat ya. Satu ada lidah, yang kedua ada jaringan gusi, kemudian apa namanya, dan rentan juga kalau tertelan dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga hal-hal yang sebenarnya katakanlah eh, itu bahan yang kalau kita nyebutnya tidak biokompatibilitas dengan tubuh tinggi, maka itu akan berdampak Ah, efek negatif sampai sekarang. Kalau dia bisa dikatakan entah toksik atau sebagainya, itu kan terkait dosis ya. Kalau setiap kali sakit gigi dikasih, takutnya adalah nanti jaringan tubuh itu bisa beradaptasi yang menjadi hal yang lain seperti itu. jadi hal yang lain, Nah, betul. Ya. saya juga pernah ketika saya ke apotek, terus kemudian secara gamblang apa namanya, sakit gigi, obat sakit gigi apa ya gitu kan. Terus yaudah dengan petugasnya dikasihnya pilihannya obat asam mefenamat ataupun apa sebagainya ya seperti itu. Memang asam mefenamat juga bisa mengurangi sakit seperti itu. Tapi kalau di dalam keilmuan di textbook yang saya baca, sebenarnya yang lebih tepat adalah mengkonsumsi. Oh, oke. Okay. Ya, kembali lagi ya, masih ini ya. Jadi kita tadi Masih, sampai masih. dengan, oke, okay, kita kembali sampai dengan yang obat tadi ya. Yang paling tepat Obat itu adalah tadi. mengkonsumsi yang antiinflamasi. Jadi kategori-kategori seperti diklofenak, kemudian dexamethasone, metilprednisolon, atau Ya. kemudian ibuprofen, itu bisa digunakan, tetapi memang sesuai dengan indikasi. Kadang ada Ya. pasien yang punya gangguan di perut, terus kemudian apa dan sebagainya, ya memang harus dengan makan terlebih dahulu agar kemudian tidak menyebabkan apa namanya peradangan di perutnya juga ikut karena obat antiinflamasinya ya seperti itu. Nah kemudian ya kalau yang namanya sakit yang paling paling itu adalah cepat konsumsi antiinflamasi. Bahkan kalau misalnya sakit gigi pun juga beberapa kasus biasanya kalau misalnya kita tindakan Baik. gitu juga cukup agak Ya. membuat pasien kurang nyaman karena harus dibius dan sebagainya gitu kan. Wah kadang ya pasien wah yang penting ini dok gitu kan. Nah terkadang dengan dibius itu pasien juga apa namanya yang ingin saya ceritakan ke pasien itu adalah begini. Ketika sedang lagi peradangan itu di daerah sekitar tersebut itu berubah menjadi asam. Nah, Ya. ketika menjadi lebih asam ditambahkan obat bius, biasanya obat biusnya jadi kurang mantep, kurang bisa Kurang. bekerja. Jadi harus Betul. ditambahin lagi bius, tambahin lagi bius. Itu yang saya informasikan di awal. Tambahin bius agar apa? Agar bisa menutup rasa sakitnya untuk di pasien seperti itu. Barulah dilakukan tindakan entah nanti misalnya mematikan saraf atau kemudian mengambil sarafnya seperti itu. Itu adalah hal-hal yang emergensi untuk dilakukan ketika penanganan kasus ya tadi. Kita bilang ketika pasien merespon tadi yang karakter ketiga ya, yang sakit Ya. tadi yang sampai sunut-sunut, itu diagnosisnya biasanya kita sih udah yang ke arah pulpitis irreversible. Irreversible itu dia tidak mau kembali. Itu, Oh, nah itu ya dengan tadi apa namanya emergensinya adalah kita matikan gigi sarafnya, kita ambil sarafnya seperti itu kalau yang pulpitis irreversible. Kalau pulpitis reversible dia masih bisa pulih, jadi cuma hanya ditambal biasa atau dengan tambahan material dalamnya itu masih masih bisa begitu. Tapi kalau udah irreversible agak sulit, jadi memang agak harus sulit. diambil. Nah terkadang begini pasien, saya sudah dimatikan sarafnya kok dimatikan lagi ya gitu kan. Terutama pada gigi-gigi geraham belakang itu nggak semudah Ya. itu untuk mematikan saraf, di mana dia ada lebih dari satu saluran akar, lalu kemudian bundelan sarafnya lebih besar. Nah, itu nggak cukup, biasanya nggak cukup sekali untuk dilakukan mematikan saraf seperti itu. Jadi, ya memang nggak bisa diprediksi saraf tersebut ya, seperti itu ya. Kadang ada yang bisa sekali, oke, tapi sekali nggak bisa, dua kali nggak bisa, Nggak bisa. tiga kali Ya. sudah bisa, tapi ternyata saraf yang ada di dalam saluran akarnya masih vital, bisa terjadi begitu. Baik. Kalau berkumur dengan air garam itu benar dok bisa meredakan nyeri. Kalau berkumur dengan air garam ini secara kalau untuk pengalihan bisa ya, tetapi kalau misalnya
definitifnya untuk menghilangkan rasa nyeri sebenarnya tidak seperti itu. Karena begini, kalau misalnya pulpa itu tiba-tiba sakit gitu kan, dia tidak ada jalur lain untuk meredakan selain memang dari dalam tubuh. Tubuh, ya. Karena pulpa ini kan dia berjalan, yang pulpa yang ada di dalam gigi ini kan berjalan dari pulpa di dalam gigi terus ke saluran akar, terus habis itu baru ke dalam tubuh seperti itu. Nah, sehingga yang bisa dilakukan adalah satu ya memang menghindari pencetusnya, atau kemudian minum obat. Karena tadi kategori ketiga pulpitis irreversible itu sakit spontan, nggak diapa-apain itu tiba-tiba sakit. Tiba-tiba Seperti sakit, itu. iya betul. Mau tidur juga nggak makan, ya kan? Betul. Cuman kadang kalau tidur nyalain AC, luar biasa dok sakitnya. Ya sudah, kalau misalnya nyalakan AC itu ya berarti AC-nya sementara dimatikan dulu kan. Itu bisa kan. Ya, ya. Karena memang biasanya akan lebih sensitif terhadap manis dan dingin sih sebenarnya di gigi itu. Oh, oke. Baik. Makanya kalau Dokter, iklan-iklan ya. sensitif itu identik dengan es krim dan Identik. ya yang manis-manis dan yang dingin gitu. Betul, baik. Dokter, mungkin ini juga menjadi pertanyaan ya, pencegahan bagi ibu hamil nih dokter, misalkan ibu hamil yang mengalami sakit gigi gitu ya, kan kayaknya kalau untuk mengkonsumsi obat, nanti takutnya berpengaruh ke janin gitu. Ada solusi kah bagi ibu hamil yang mungkin pada saat ini juga sedang merasakan sakit gigi begitu mungkin? Oke, sebenarnya generalize nggak cuma hanya saat kondisi hamil ya, semuanya sih sebaiknya periksa aja 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, masih lubang kecil atau apa sebagainya ditambal. Nah biasanya memang kadang kalau yang sedang hamil ini kan yang memang kalau memang mau program sebenarnya memang disarankan untuk periksa terlebih dahulu, kemudian kalau memang lagi ingin program ya sudah, memang selagi program tapi juga proses ya udah kita perawatan giginya, karena memang di perawatan gigi sebenarnya pada ibu hamil ini elektif ya, dalam artian bahwa dia ada 3 trimester ya, seperti itu. Lalu kemudian hitungan minggu, kapan minggu yang krusial, kapan minggu yang aman buat tindakan, kapan minggu yang memang sudah tidak diperbolehkan. Tapi memang dia sangat elektif seperti itu. Jadi ya pencegahannya adalah memang kalau memang pas lagi memang mau program sebelumnya ya tetap aja periksa 3 bulan sekali. Oh masih ada lubang kecil nih, ya sudah masih bisa ditambal, ya kan? Nggak perlu sampai harus perawatan saluran akar. Kadang kalau misalnya sakitnya tadi seperti itu ya ada beberapa antiinflamasi yang memang cukup aman juga buat ibu hamil seperti itu. Hanya saja ya kalaupun misalnya beberapa kasus ya, kalau misalnya saya nanganin ibu hamil, kalau selama gigi itu masih memungkinkan untuk saya bisa lakukan perawatan dengan cepat dan kemudian lebih aman, ya udah saya tindak. Tapi kalau yang agak sulit ya, terutama begini, kalau sudah, kan yang disarankan itu kalau tindakan di trimester kedua ya, kalau tindakan seperti itu. Nah, nanti kalau yang untuk obat-obatan itu yang perlu caution. Karena apa? Karena sampai dengan minggu ke-20 itu obat antiinflamasi itu ada yang tidak boleh sama sekali karena akan mengganggu janin seperti itu. Nah, yang paling bisa dilakukan adalah ya sudah, gimana cara meredakan biar dia tidak sakit. Atau kalau memang udah terjadi infeksi, bagaimana mengurangi resiko infeksi lagi. Nanti kalau setelah melahirkan baru dilakukan perawatan seperti itu. Oke, baik dokter, saya akan bacakan lagi yang sudah bergabung di WhatsApp ya dokter ya. Ya, boleh. Ini silakan. ada Bu Rizka di Sleman nih dokter. Katanya kalau makan daging suka nyelip bikin ngilu dok. Nah itu kenapa ya? Oke, makan daging. Mau lebaran dok. Oh ya, makan daging nyelip ya, terus ngilu ya. Ya. Iya. Itu karena nggak bagi-bagi. Jadi dagingnya itu terlalu banyak dimakan sendiri ya. Terus habis itu. Jadi gini, gigi itu dia satu dengan lainnya itu tidak menempel dengan pasti. Jadi dia juga punya ada kurva ya. Ada sedikit kayak punya anatomi gigi itu indah banget. Jadi ada kurva seperti itu. Nah, anatomi kurva pertemuan antara gigi ini juga dia bisa punya problem dari beberapa hal. Satu, gigi berjejal, nggak rapi. Dua, nggak rapi ya. Ya. Yang kedua, ada kehilangan satu gigi.
Jadi misalnya pernah dicabut terus tidak dibuatkan gigi palsu, otomatis nanti gigi yang lain dia juga akan ada apa namanya? Akan ada space seperti itu. Bisa jadi ada space. Nah, yang ketiga misalnya ya yang normal aja kadang masih bisa keselip. Oke. Jadi di situ. Nah, begitu misalnya tadi makan daging terus kemudian nyelip, terus kemudian ngilu. Nah, ngilunya ini bisa jadi apakah memang ke gigi atau dari gusinya yang tertekan karena makanan tadi, seperti itu. Kalau misalnya tertekan, bisa jadi di situ misalnya sudah sering terjadi nyelip. Jadi makanan masuk. Nah, ini yang kadang pakai tusuk gigi nih kadang. Lebih gampang aja kan pakai tusuk gigi ya. Iya, iya, betul, betul. Iya, Kadang pakai tusuk gigi, ada yang bisa keluar, tapi ada yang terdorong jauh lebih dalam. Nah, nanti kalau misalnya dia kedorong lebih dalam, set, nah, masuk lagi. Set, bersihin, kemasukan lagi. Bersihin, masukkan lagi. Alasnya udah jadi kayak Tupperware gitu loh. Jadi tempat, nyebut produk ya. Jadi maksudnya, jadi kayak wadah makanan gitu. Maksudnya betul. begitu pas periksa, wah ada ayam, wah ada sayuran, wah ada apa. Nah alhasil dia terjadi kantong. Nah begitu terjadi kantong, karena dia ditekan, gusi itu beradaptasi, akar gigi terbuka. Nah, itu yang bisa menyebabkan kenapa dia bersang-rasa ngilu. Atau yang memang karena tekanan dari gusi dan itunya yang akhirnya gusi aja kok dipegang, ditekan gitu pakai kuku juga sakit gitu kan. Jadi kalau dia terus-menerus ketekan makanan dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa seperti itu. Nah, jadi kalau buat apa namanya? Buat ini karena udah mau lebaran terus masih lama kayaknya ya lebaran ya atau mau ini sebenarnya lebih baik hunting dental floss dan kan sekarang gampang banget ya untuk akses ke internet ya. Googling gimana sih Ya. caranya pakai dental floss seperti itu. Oke, baik. Dokter, ini ada juga Mbak Sita. Ya, Ya, katanya bawang putih ini bisa meredakan sakit gigi, Dok. Bawang putih. oke. Bawang putih. Iya, Oke. bisa Jadi meredakan sakit gigi. meredakan sakit gigi. Iya, bawang putih ini memang biasanya dia konteksnya agak sedikit anget ya. Bahkan maksudnya dia juga bisa adanya eksotermis membuat hangat, di mana gigi itu sebenarnya kalau dalam kondisi anget dia juga bisa meredakan. Makanya kenapa beberapa kalau misalnya pas lagi beberapa kasus dipraktekkan kita lebih sedianya minyak cengkeh gitu kan. Karena memang Iya, eugenol betul. ini kalau misalnya dia agak sedikit diaplikasikan dia menyebabkan desensitizer. Nah, efek desensitizernya ini yang bisa meredakan untuk pas lagi sakit gigi seperti itu, termasuk bawang putih. Itu yang pertama efeknya. Yang kedua adalah kondisi-kondisi begini. Kondisi-kondisi ketika tadi terjadi sakit spontan, ya kan, dia sedang lagi inflamasi seperti itu. Bahan apapun itu sebenarnya dia memang mengiritasi. Nah, karena waktu saat itu, kenapa kok sama dokter dikasih obat pemati saraf, ada apa dan sebagainya, dalam rangka untuk mempercepat fase inflamasinya. Begitu dia sudah sampai ke misalnya ke titik puncaknya inflamasi itu kemudian dia akan berturun turun turun turun. Jadi saya selalu cerita ke pasien, saya kasih pemati saraf bukan berarti langsung menghilangkan sakitnya total enggak, tapi justru nantinya akan tetap muncul rasa sakit. Karena akhirnya tahu obat itu bekerja. Kalau misalnya nggak sakit, wah pertanyaan berikutnya pas kunjungan berikutnya ini pasti masih hidup nih giginya nih. Ah ternyata benar kan. Nah jadi di situ. Nah kalau bawang putih tadi itu ya karena dia juga bisa menyebabkan efek desensitizernya. Yang kedua memang dia juga bisa apa namanya mempercepat iritasi. Mungkin karena aroma kali ya di perusahaan dental itu tidak ada yang menyediakan minyak bawang putih ya gitu kan. Adanya minyak cengkeh ya mungkin lebih familiar kalau di hidung. Wah, healing banget lah Ah, pokoknya kalau dihirup ya. Tapi kalau bawang putih itu hmm, ini bau sop kayak gitu aduh. kan. Oh, Kayak gitu kan. baik, baik. Baik, tapi garis besarnya adalah poinnya bahwa hanya meredakan nyerinya saja ya dokter ya, Ya, bukan menyembuhkan atau karena memang ya agar tidak muncul lagi rasa nyerinya, tapi untuk nah. dari segi tindakan memang harus dilakukan secara medis di rumah sakit, begitu ya dokter. Ya, jadi bahkan sampai dengan obat.
obat apapun tidak akan menggantikan tindakan gigi sih, tindakan prosedur Ya, pada gigi ya. Seperti itu, Mbak Yova. oke baik. Kalau di RSA UGM sendiri, dokter terkait dengan penanganan gigi yang bisa disampaikan? Ya, kalau misalnya di kita rumah sakit akademik dengan tipe B ya, kadang memang eh, mayoritas pasien saya itu ya pasien datang dengan sakit gigi ya. Jadi saya selalu menawarkan bahwa kalau mau definitif bisa dengan perawatan saluran akar yang mungkin bisa bolak-balik datang sampai dengan selesai dengan konsekuensi sakit di interim kunjungan atau ya sudah kalau misalnya nggak mau nempuh itu dicabut seperti itu. Cabut selesai udah besoknya buat gigi palsu. Jadi ada pilihannya di pasien sih sebenarnya. Tinggal mana yang cocok karena kalau dibalikin lagi tanya dok mana yang terbaik ya semuanya terbaik buat pasien. Cuma tinggal pasien bisa bisa memilih mana sih yang cocok, yang suitable. Kadang waktu nggak cocok, apa dan sebagainya. Atau mungkin bisa dengan yang menempuh kalau misalnya beberapa kasus yang perawatan salon akar bisa satu kunjungan, ya itu juga bisa seperti itu. Baik. Kemudian untuk unit pelayanan sendiri untuk gigi di RSA UGM terpusat di mana, dokter? Kalau di RSUGM nanti kita ada di Sadewa, Gedung Sadewa lantai 1 ya. Di situ kita ada 4 dokter gigi umum, satu konservasi gigi, kemudian satu dokter gigi ortodonsi ya. Kemudian kalau yang di lantai 2-nya ada 2 dokter gigi bedah mulut, spesialis bedah mulut seperti itu. Semuanya juga berkompeten untuk menangani apa namanya sakit gigi ya seperti itu. Jadi justru sekarang kita bicaranya bukan sakit ya penanganan sakit, tapi gimana caranya biar biar nggak sakit sih gitu Tidak. kan. Iya. Jadi periksakan saja, lebih baik diperiksakan ya kan. Kalau misalnya memang harus ditambal, ya udah ditambal, dibersihkan, ditambal, sehingga tidak perlu sampai harus menempuh perawatan saluran akar dan sebagainya sih, begitu. Oke, baik. Jadi memang secara dini begitu ya dokter ya harus rutin nih mengecek kesehatan gigi dan juga mulut ke rumah sakit gitu ya. Tapi kadang Iya. ada juga yang nggak pede loh dok, misalkan punya permasalahan ada banyak karang giginya dan lain sebagainya gitu. Nanti kalau mau dicek sama dokter tuh nggak pede gitu. Ada ini nggak sih dok pasien-pasien yang mungkin pernah dokter alami begitu sampai mereka itu tidak pede untuk melakukan perawatan gigi? Sebenarnya kalau nggak pede mungkin ya cuman aduh malu ya dok ngapunten ya dok gitu ya nggak apa-apa ya. Jadi sebenarnya apa namanya saya bingung kenapa kok dia malunya sama saya gitu kan. Sebenarnya kan bisa aja. Padahal kalau misalnya dia pede ya, kadang wah ketemu dengan banyak orang dan apa sebagainya sih kayak gitu. Nggak pede dengan sisa makanan atau kemudian nggak pede dengan baunya. Ya itu udah memang bagian dari kita. Kita memang tugasnya seperti itu kan. Bagaimana kita bertugas untuk memberikan solusi dari permasalahannya itu seperti itu sih. Saya jujur, saya juga punya Ya, pengalaman nih. Ada yang hobi dengan gimana dok? makanan berbau gitu kan. Wah, ya dia pede. Saya juga nggak protes. Ya mau gimana kan orang pasiennya itu suka dengan itu kan. Seperti itu. Setiap kali ketemu di sela-sela gigi, iya ketemu. Iya ketemu lagi. Iya Iya. ketemu lagi. Setiap ketemu. Iya, ya udah. Ada masalah seperti itu kan. Kayak gitu. Jadi Oke. justru kadang kalau misalnya malu periksa atau apa sebagainya nanti justru kalau telat. Nah, itu sih. Karena dari lubang gigi dia kalau nggak dirawat nggak diperiksa ujung-ujungnya juga bisa kehilangan gigi. Tinggal akar harus dicabut. Karang gigi Dicabut. nggak diambil, lama-lama dia ngerokotin gigi goyang, akhirnya nggak bisa diselamatkan. Mungkin miripnya seperti ini. Kalau orang kadang, aduh bersihin karang gigi sakit nih kayak gitu kan. Takut sakit, ngilu bunyinya dan apa sebagainya. Kalau ibaratnya kata sama kayak orang lama nggak facial, terus kemudian sekali facial, wah sakit karena banyak banget. Nah, jadi makanya kenapa dianjurkan 3 bulan, 6 bulan sekali periksa, masih ada dikit, udah diambil. Masih ada dikit, diambil. Sehingga nggak terlalu banyak, begitu sih. Iya sih, memang betul ya. Baik dokter, tidak terasa sudah hampir mendekati jam 11 siang begitu. Iya ya. Dokter nggak terasa. Ya. Terima kasih sekali sudah memberikan informasi yang terbaik untuk mendengar Tridia semuanya sangat bermanfaat begitu ya. Terakhir, dokter saran dari dokter selain harus melakukan cek perawatan gigi dan juga mulut, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah agar
Dargo, sudah tersambung kembali. Sudah sambung kembali. Baik. Ya, jadi Ya, sarannya ya, periksa pertama. monggo dokter. Ya. Oke, yang pertama adalah memeriksakan kondisi gigi dan mulut. Ya, dental check up lah seperti itu, rutin. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita Ya. searching cara penyikatan yang baik. Baik. Bagaimana cara penggunaan dental floss yang baik. Udah banyak banget di YouTube itu ada seperti itu. Lalu kemudian, kalaupun misalnya sudah terjadi lubang ataupun dan sebagainya, nah harapannya adalah pasien ini mengingat sekarang itu dia pengalaman sakitnya itu bagaimana. Karena nanti yang dia ceritakan itu juga akan ikut membantu dokter itu untuk menemukan penyakitnya itu diagnosisnya lebih jelas lagi seperti itu. Ya. Jadi kadang ada juga yang pasien juga ketemu saya nggak cerita gigi saya berubang, saya ingin ditambal. Begitu dilihat ternyata dia sudah buang gede banget. Dia nggak cerita pernah sakit atau apa dan sebagainya. Jadi di situ yang nanti untuk membantu dokter. Nah selanjutnya adalah ketika memang sudah semuanya ya sudah akhirnya kembali lagi lah ke maintain bagaimana membersihkan menjaga gigi tersebut ya. Ya prinsipnya boleh makan manis, boleh makan dingin, asal jangan terlalu lama menempel, lama di gigi seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Begitu sih. dokter Dargo. Sama-sama Terima kasih, Eva, Dargo. sampai ketemu. Terima kasih pendengar.